Kickers, ya, kakak Kiki sana. Wah, kita ngeriung lagi. Korek gue di sana. Oh, Korek gue di studio 1. Oke. Anjing itu studio. Di studio 1, studio 2, studio 3 lagi rusak. Yes, 4 lagi dibangun. Apalagi bang. 5 kemanusiaan yang ada di dalam. Iya. Jadi 6 main volley. Basketnya. basket 6, 5 Yang 6 apa? Bawa volley ya. volley. Kalau 3 apa? 3 apa? Trisam. Sepak takraw. Trisam juga bertiga kan? Iya. Udah pernah? Nyaris. Gua ada temen tapi Trisam laki yang Oh, kedua. Kan dia play nggak asik perempuannya ya? satu. Nggak asik. Iya, Trisamnya laki dua. Nah, udah, jangan. Kita bukan mau bicarain itu sebenarnya. Jadi gini, nah ini ada bahasan yang dadakan, bener-bener dadakan. Cuma kalau gue sih nggak dadakan. Tadi ada kepikiran aja pas mau kemari. Tahu bulat ya dadakan. Hal apa yang terjorok di hidup lo? Maksudnya gimana? Terjorok? Hah? Anjing ini gara-gara ngomong jorok ada laler ya. Langsung. Yang terjorok, yang pernah lo yang lo masih inget yang terjorok selama hidup lo sekian puluh tahun ini. Kalau kenapa ini terpicu dari ceritanya Dimas terakhir kemarin? Minjek kayak anjing. Ya injek kayak anjing yang dia lari lewat pom bensin ke Cirip. Iya. Terus gue bilang, itu itu lucu juga. Nah, ini dikembangkan lagi nih, lebih detail. Ada nggak lo? Ini ide lo apa ide penonton nih? Ide gue sih. Oh, oke. Kalau Belum ini, nonton, belum ini. maksud gua jangan gua dulu deh, gua soalnya Lo ini ya. maksud gua iya sampelnya Legongnya gimana sih? ya, Ah, legong. saya sampelnya gitu, bukan gong. Oh, Iya enggak. Pribadi apa pengalaman orang nih? pribadi dulu lah. Pribadi dulu ya. Ada nggak yang terjorok? Ya ada lah. Ada. Tapi nggak ada. Ada deh. Ada. Apa? Ya? Apa? Nah, itu kan Gue sekarang ngurutnya bingung. Bingung. Lu bisa yang paling jorok. Gue nggak bisa. Bingung lu saking banyaknya. karena kalau gua mah rata-rata hidup gua yang jorok soalnya. Jadi hal yang normal yang nggak ada. Iya. Wajar sih ya. Gitu. Ya, Kalau lu gimana lu? Kalau gue gini. Oke. Ini Lu pernah jorok gitu. bukan gue pernah jorok, tapi gue terpaksa melakukan karena ketidaktahuan, tapi akhirnya itu membuat rusuh satu asrama. Jadi rusuh itu asrama itu. Ya ini ceritanya waktu gue kuliah dulu ya. Ya. Waktu gue belajar bahasa sih. Terus. Jadi ini bayangin gini. Asrama itu terpisah antara perempuan dan laki-laki. Ya. Terus gue anak baru datang. Malamnya gue datang, besoknya gue masuk kelas. Jadi gue belum study tour nih, belum menguasai lapangan asrama. Belum sowan lah ya. Belum sowan. Gue taunya cuman kelas, tempat tidur gue sama administrasi di depan. Dia itu kayak castle ya. Bener-bener kayak puri. Zaman ini ya. Ditutup gitu di dalam kita, di dalam camp. Kalau lu untuk mempelajari bahasa Jerman. Waktu itu belajar bahasa Jerman. Harus tinggal di Puri. Namanya Akademi Klausenhof. Kotanya namanya Rede, RHEDE. Di situ lu belajar bahasa. Nah, situ gue ketemu anak-anak Payung juga. Nah, bayangin ya di situ asrama, itu kamar nih. Kamar gitu. Ini masuk gang. Ini gue lihat nih dushe, kamar mandi. Gue nggak lihat lagi sebelahnya apa. Persis di depan kamar gue. Nah, habis makan siang jam 12 itu, belut gue, wah, nggak bisa ditahan nih karena udah 2 hari nggak lepas kan. Lagi-lagi gue itu punya kebiasaan yang kayak ngerepotin diri sendiri sebenarnya. Kalau buang air itu harus nekat, Ya, harus bugil. lepas semuanya. Boleh gila. Jadi nggak ada cincin pun atau gelang atau apa itu harus gue lepas, harus nekat benar-benar. Actually sampai sekarang. Sampai sekarang Oke. nggak bisa. Ya itu bodohnya gue lah. Makanya lu nggak pakai cincin lagi ya.
Enggak. Mancing-mancing ya. Nah. Oke, terus tank jam 12 kan. Jam 12 makan. Waktu cuman sampai 1 jam istirahat. Wah, gue buru-buru lari, gue ke kamar, set. Gue cuman pakai baju dalam, pakai anduk, set. Gue ngeliat, dusya, gue bilang, wah pasti ada klosetnya nih. Gue masuk, set. Masuk di situ, itu ternyata kabin. Untuk orang mandi doang, kagak ada klosetnya. Nggak ada urinoir. Nggak ada. Oke. Wah, tapi pas gue mau begini, berbondong-bondong orang dari sana udah mau jalan. Gue tensin kan pakai anduk. Anak baru soalnya, malu gue. Kan berbagai negara itu, nggak hanya orang Indonesia, ada orang Irak, ada orang macam-macam. Wah, udahlah, gue putuskan untuk ambil yang paling pojok. Gue lepas di situ. Kan lubangnya cuma segini ya. Lubang pembuangan air. Iya, kan tempat duschen, Pak. Ya, shower. Oh, lu belum ada konsep kamar mandi basah sama kamar mandi kering. Gak ada, iya. Di sana kan cuma kamar mandi kering. Cuma buat bilas aja. Untuk boker kamar mandi kering. Betul, cuma kloset doang. Kloset. Terpisah gitu loh. Oke, sih. Nah, gue ke situ dong. Nangkring gue di situ ya. Yang 2 hari men gak keluar. Bayangin banyaknya kayak apa, baunya kayak apa, volumenya gimana gitu kan, debitnya banyak lah. Ya, gue pindah ke sebelah, gue mandi, setengah mandi kan, gue beres, set, gue kira itu gue kucurin air, dia gini, kagak naik men. Menyebar gitu. Tapi kan dia masih ada di dalam ininya. Ya, ada kayak jadi belum keluar semua kan, masih di situ. Gue matiin langsung. Waduh, gawat nih, gimana nih? Waktu jalan terus kan. Ini kan ya begitu, coklat hitam gitu kan. Ada kuning anjing. Dari situ. Waduh, gimana caranya? Buka ya. Iya. Sampai saat ini gue rasa nggak ada yang tahu itu yang ngelakuin siapa, karena Lu tinggal aja gitu. Enggak, gue bertanggung jawab. Tapi ini kan tidak ada exhaust men. Lo bayangin baunya itu kan? Iya, semerbak. Di situ aja kan, vakum gitu. Gue keluar, gue cari kresek, dapatlah 2. Gue sodok dong, biar turun air. Tapi kan tetap gue turun, endapan itu kan masih ada ya. Itu gue ambil. Ceplok. Gue masukin lagi pakai kresek gue. Ini kresek juga, bukan tangan kosong. Pokoknya gue ngerasain tokai lah itu. Ceplok gue masukin, saat gue ikat gitu ya. Tapi karena ini punya sendiri kan, gue ngerasain baunya ya udahlah. Bisa lu terima lah. Bisa gue terima. Gue siram, saya bersihin, udah. Gue taruh dulu di ujung pintu, gue masuk ke kamar gue rapi, gue keluar, gue liat kiri kanan gak ada orang, gue ambil, masukin tong sampah, gitu ya. Wah, gue lari ke kelas, masuk, gue telat, duduk, sore pada mau mandi dong, masuk, anjing, ini kamar mandi, dasar onta bau banget nih. Badan aja udah bisa buat kamar mandi bau. Itu 1 harian kagak ada yang mau mandi di situ. Rusuh. Karena kamar mandi cuma itu doang. Kalaupun mau mandi lo harus ke gedung sebelah. Gitu. Nah, jadi yang lo pahami itu waktu itu kan ternyata kamar just untuk mandi, bukan untuk buang hajat. Iya. Buang hajat itu di mana asli? Sebelahnya. Oh my god. Iya. Di sebelahnya baru ada kloset. Gitu. Di sana klosetnya kering, nggak ada dulu apa itu washer itu nggak ada. Tapi emang konsep itu gue juga baru sadar kemarin dong pas gue balik dari Bitung. Waktu gue ke Bitung, jadi si klien gue tuh si Mutiara itu kan ininya sama Jepang juga ya. Jadi kerja sama Jepang dan kultur kerjanya kayak orang Jepang di sana. Ya. Semakin pagi semakin cepat kelar. Kamar mandinya ada kamar mandi basah sama kamar mandi kering.
Ya. Kamar mandi buat mandi, buat air, buang air di kamar mandi kering. Iya. Dan itu gue ngerasa nyaman. Gue nggak sih culture. Alhamdulillah gue kira ini proper baru. Iya. Ya gue mungkin suatu hari kalau gue punya rezeki bisa kali ya diterapin kalau ya kan. Iya. Tapi kalau Tapi gue enak sih, enak kalau sih. gue nggak bisa, kalau gue buang air itu pasti gue setengah mandi. Gue harus. Karena kita terbiasa untuk itu. Nah itulah kurangnya gue. Ya kita efisien sih memang. Tapi kultur itu nggak ada salahnya juga. Oh iya. As long ceboknya masih pakai air. Iya. Yang gue nggak masuk konsep orang luar. Pakai kertas. Pak. Itu gue bisa ngabisin 1 roll habis. Di sana nggak ada flash lah ya. Flash ada. Ada. Bukan Tapi, flash buat cebok. oh itu kalau itu washer Jet apa washernya. Jet pump. spray. Jet spray Jet ya. washernya, Itu ya. ada jet pump. Ya, itu nggak ada. Sekarang katanya budaya itu sudah Sudah ada gara-gara orang Jerman banyak yang ke Indonesia ketemu iya, hotel yang iya. begitu. Iya, iya. Dan lebih menarik. bersih ya. Iya. Akhirnya. Udah mulai Betul. kebuka. Akhirnya gitu. mereka adaptasi itu. Iya, kenapa nggak dari dulu kan mereka gitu kan? Nah, tahun 90-an nggak ada. Ya, Jadi banyak akhirnya kita bawa botol. Kalau mau misalnya di kolek tuh waktu di universitas. sih. Oh, buat cebok, buat seret gitu. Cuman gua anak-anak Nggak bawa, nyaman. gua enggak. Gua tetap aja di mana gua tinggal, gua bisa buang air. Kalau enggak nggak bisa gua. Tapi selama ada toiletnya dong. Iya. Kalau lu kan di lubang pembuangan air. Iya. Lu rusuh banget. Rusuh. Ini kali kedua nih waktu itu ini yang pramuka parah Iya. banget. Iya. Camping, kayaknya camping. hobi lu ya. Camping. Hobi ngendep gitu ya. Iya. Ngendep isi perut. Jadi- Nabung dia nabung. Nah, Tapi kan kalau yang di Pramuka itu gua dibantu oleh sahabat gue untuk nyiramin. Tapi kita ngeliat tuh gunung gede gitu ya. Cuman kan nggak bersentuhan. Ini kan yang buat gue bilang hal yang terjorok itu, gue harus ngambil tokainya, gue masukin ke gitu. Tapi memang orang yang jorok itu pasti identik dengan tokai sih ya. Gua ada mirip-mirip kayak gitu juga. kayak gimana? Iya mirip, cuma sama kayak Rocky gitu, tempat shower gitu kan. Waktu itu gua habis sauna kalau nggak salah, ya kan. Dan itu terpisah kan untuk kloset itu, sama kayak Rocky. Iya. Shower gitu, sama ada lubangnya. Cuma ada sedikit bedanya. Kalau gua nggak berani diambil. Lo biarin, Gue injek-injek itu kan. anjing. Sampai masuk lubang. Gue injek-injek, terus gue siram. Terus masuk ke kuku Turun, lo dong. serut, tato naik lagi, Bo. Brr. Oh, Nah, begitu keluar, si air turun, tai tinggal di situ. iya, iya. Anjing nggak tuh sekotak itu? Nyebar. Iya, tsunami, gimana tsunami tokai? Itu ada yang salah sama di bawah. Udah gue injek-injek kan, masuk gue siram dong. Lu, bur, naik. Nyiprat dong ke seluruh badan. Enggak itu. Udah naik aja dia. Gini Ron, brr. Ada dorongan dari bawah. Airnya balik, tainya tinggal. Anjing gak gue tinggalin airnya, bodo amat. Tapi tahu nggak? Om? Ini jorok itu jorok. Ya, terjorok. Di mall juga pernah gue di mall, nggak tahu lupa di mall. Gue jarang kan beol gitu. Cuma udah nggak tahan gue di mall tuh berak. Ya nggak, ternyata ininya nggak bisa kan. Nggak, ininya buat iya. ceboknya. Ya. Anjing nggak tuh kan. Wassernya, ya. Ke mall kan tahu sendiri kan, gue harus nunggu dulu. Gue intip gimana, begitu sepi tau nggak, gue keluar ambil belum pakai celana, cari yang sebelah buat cebok. Goblok, kecil Ron ini. Iya. Gue ke sebelah, anjing. Bayangin gue telanjang. Duduk. Nunggu sepi. Ada kali hampir setengah. Jorok itu. Tapi emang, jorok tayang. Iya. Dada aja ceritanya nih. Kadang Tapi ngasih hidup. namanya buang hajat itu adalah hal paling ikhlas yang manusia bisa lakuin. Ya mau nggak Mau mau. nggak mau sih. Lo semahal apapun makanan yang lo sikat, iya kan? Pas lo boker lo ikhlas aja, udah lo nggak lihat harganya Iya. berapa. Itu nggak mungkin gue tahan sayang nih, tapi Iya. makanan mahal bener nggak kan? Udah itu paling ikhlas. Itu makanya pembelaan orang-orang yang kayak kita lah, hidup mungkin agak kurang dibanding orang yang duitnya Berlebihan. banyak, berlebih. Mereka makan mahal segala macam ya. Tetap aja Keluarnya ambil tokai. positifnya aja kita sebagai orang yang nggak bisa kayak gitu. Keluarnya Iya. kuning juga. Kadang ada yang hijau. Pakai Hijau bayam maksudnya doang. Agak lilitan itu. Ya kan? Nah, tapi kenapa ya? Jorok itu identiknya sama tokai sih, Ren? Iya, enggak juga sih. Hah? Jorok itu kayak lo main di parit juga jorok Iya, sebenarnya jorok. kan ya. Lo nggak mandi, lo jorok. Jorok sama iseng beda ya.
Jorok ke iseng beda. Beda ya. Tapi kan kalau gue bukan di kategori jorok Tapi juga sebenarnya. gue pernah dulu di Bandung jorok tapi iseng gitu loh. Jadi berhubungan sama tokai lagi sih sebetulnya. Jadi gue hobi dulu, gue beol itu gue pakai kayu itu gue poletin di gagang pintu. Anjir, pintu mau masuk iseng nih ya? pintu mau masuk iya isengnya gitu. Jorok tapi Itu iseng. gue benci banget tuh kalau ada yang begitu. Gue kesel banget. Soalnya gue juga pernah gitu tuh. Lagi masuk kamar mandi, kurang ajar jangan-jangan dia diperet-peret di dinding-dinding. Jadi kita mau pegangan. Gue digagang doang loh. Dan di situ gue tulisin memang. Tapi gue kasih tahu Andy. awas tahi. Awas tahi, gue tunjuk itu di gagang. TTD Andy. Dia nggak bisa masuk. Kenapa coba? Karena ada perempuan di dalam situ. Hah? Gitu supaya orang bisa masuk ke kosan itu. Ngerti nggak? Oh, ke rumah kos biar itu. nggak gangguin. Oh. Iya. Ya teriak-teriak loh. Nih. Harap juga ya. Tuh bisa buat ide teman-teman yang lagi Tapi jujur kan ngasih tahu iya. awas tahi. Buat teman-teman yang lagi kena pinjol gitu, kalau buat ada debt collector datang, nah olesin tuh. Ya, makanya ini kan inspirasi ini gue baru ingat dari cerita di konten sebelumnya, cerita yang ada di Mas cerita itu, tai anjing itu di pagar. Gue baru ingat itu kan. Iya pinjol bener ya. Iya. Jadi begitu dia buka pagar, tapi pinjol nggak berani lah buka pagar. Iya nggak Nggak sengaja. boleh. Di tombol belnya. Gitu kan. Dia apa nih? Dia sedot dulu. Kita pura-pura bego. Kenapa Mas? Ya. Iya kok bawa tai, ya udah tau tai lu pegang. Tapi banyak sih orang corok tuh banyak banget. Iya. Iya kan. Kalau dari zaman kecil juga udah banyak hal-hal jorok, ya kan. Cuma gua nggak pernah berak di celana sih, nggak pernah. Berak di celana. Kayak gue Dimas SD. nih, nggak tahan. Oh iya. Karena gue habis lama banget baca doanya kan, udah mau pulang baca doa dulu kan. Nah, gue udah kebel, kayak baca doa dulu lagi kan. Udah gue trauma baca doa, makanya itu biar selalu soalnya. Bersih ya. Iya asli bener. Yes. Iya. Jorok banget Gitu, itu bukan Jorok hal jorok sih. Pokoknya itu kan kemarin. Tapi ada dulu vokalis band gua dulu, vokalis keberapa gue lupa. Itu memang hidupnya pelit sih Ron. Pelit sekarang udah dipecat sih. Yang gue bilang ngayal aja dia pelit. Oh. Ternyata memang hidupnya pelit. Jadi kita waktu itu di apartemen dari base camp kita ada makanan orang dia ambil dan dia mau beol. Tahu nggak dia beol sambil makan. Saking pelit. Astaga. Gila, jorok banget. Ada yang diludahin Nah, itu dulu. jorok itu. Ada yang diludahin dulu ya. Biar nggak makan. Iya. Itu dua tuh. Kalau oke lah, kalau diludahin masih kami ambil berak dia ambil makan. Enggak, itu udah lah pelit jorok lagi. Nah, makanya sampai sekarang mungkin hidupnya gitu ya. Mudah-mudahan nonton. Tapi mungkin latar belakangnya memang sukar kali. Memang orang susah. Oh. Memang orang susah. Cuma Cuma gitu ketakutannya kehilangan ya. ya orang susah yang sok-sokan hidup Kaget. ya, kaget. Tapi gue pernah nih, Sasi ini dong. buat gue jorok. Tapi bukan gue maaf ya. Ya, ini kalau nonton gue seneng banget. Soalnya gue sebel banget sama lu. Nonton. Ya, Nanti di-share sama Hypno. Ibnu. Rianto, dengerin nih. Siapa tuh? Ada. Gimana Ini ceritanya? orang kaya nih, Om. Ini Orang kaya? Orang kaya. Oh, Dia oke. pengusaha di daerah. Jadi gue once gue kerja sama dia, satu yang bikin gue menyadari ini ada yang salah sama orang ini, kejadian itu. Jadi waktu itu kerja di Bali nih. Dia bikin toko oleh-oleh di Bali. Gue mengerjakan kreatifnya dan desain yang ada di sana. Jadi gue disewakan, waktu itu gue belum dapat mes. Kita disewakan hotel lepas depan project. Ngehe banget ya. Pas banget. Iya, gue tinggal nyebrang aja kerja. Gue nggak ada libur lah di sana. Jadi nggak bisa apa-apa dong. Gue nggak ada masalah soal itu. Iya, Gue sih iya. fun-fun aja. Yang penting apa yang gue kerjakan beres. Nah, terus Yang gue jadi masalah tuh hari pertama banget. Jadi dia nganterin sampai sana hotelnya. Pas gue udah dicekinin, tapi gue belum masukin barang gue ke atas. Tadi gue lagi pakai dulu ya, gue tiduran di sana. Oke. Kelar dia cabut, ya gue naik dong, masuk kamar. Tahu nggak? Dia abis boker. Oh, lupa nge-flash. Bukan masalah lupa ngepas, itu sengaja. Gue nggak tahu itu karena dia jorok atau gimana, tapi buat gue jorok banget ya orang.
Gue cerita ke teman gue, kan pada waktu itu masih pada beda kamar, kemudian cewek. Jadi gue bilang, dong, ini bos kita jorok parah. Jadi gue kasih lihat. Gue panggil, cleaning service gue panggil. Gue protes. Gue bilang, mas ini tadi udah diberesin belum? Terus? Karena memang bukan gue. Iya. Ya kan makanya kan dia soalnya yang nyewain kamar. Iya. Dia meper di bawah tempat tidur, Pak. Wah, gue bilang, Kok bisa ke tempat tidur sih? Emang nggak cepok dia? gue nggak ngerti sejorok itu. Gue nggak ngerti ini konsepnya. Ya kalau gue sih nggak tahu ya. Gue pertanyaan gue sesimpel ini. Ini orang mau ngapain gue nih? Mau nandain gue gitu maksudnya? Lo nggak gaji gue terus lo gue tandain juga? Kagak bisa kan gue bilang. Cuman waktu itu gue masih belum gue sikat waktu itu. Cuman dari situ gue tahu nih orang ada yang salah dan benar. Pada akhirnya gue tahu emang. Tapi nggak di mas tegur, nggak ditanya gitu. Pak owner, Pak. Oh iya belum lah, kan Belum. lagi kerja kan. Saya kerja. Sampai akhirnya suatu hari kan gue cabutnya kan gue sikat ya. Oh gitu. Gue sikat. Gue cuma ngomong gini doang sih, nggak gue tonjok tuh, cuma gue bilang, bos, kita ketemuannya sekarang. Gue gitu. Nggak mau dia. Dia lewat teman gue yang cewek itu, Selesai. udah selesai aja. Tapi buat gue nggak tahu, gue menghargai, gue liat dia masih muda, punya bisnis hebat gitu ya. Tapi manner dan perilaku lu, wah jelek banget sih. Itu jorok banget. Jadi di toilet itu kayaknya dia kan kayak toilet duduk aja sih. Karena dia kemana-mana. Jongkok dia naik ke atas. Oh ada jejak kaki. Ada jejak sepatu. Tapi gue gila lu. Kok ada meper-meper? Gue mungkin feeling gue kena sepatunya dia. Iya terus dia digini-gini dia ke bawah. Iya. Dia bersihin sepatunya pakai spray. Itu buat gue flip off. Iya. Itu gue benci banget gue sama orangnya terus dia. Since then. Ibnu lu jorok. No, lo dengerin no. Jorok. Gue sebutin kan nama lengkapnya sekali. Tanggung. Itu kacau sih. Gue jorok ya. Jadi kan kalau lu jorok lu masih lucu tuh. Ini nggak lucu. Nggak lucu. Ini nggak lucu. Kalau lu kan iseng kan? Iseng. Nah, Jorok yang iseng. kalau ini karena lu tidak tahu merawat diri lu sendiri. Jadi lu pasti nggak akan tahu gimana men-treat orang lain. Iya nggak sih? Iya. Dia nggak mikirin orang lain lah. Nah, mikirin diri sendiri kagak, jorok banget diri sendiri. Bisa belepotan gitu. Ya kan lucu ya. Lo jongkok masih pakai sepatu, ya pasti kan akan kena ke sepatu lo lah. Gue nggak ngerti kalau Pastilah. Kecuali memang itu kloset yang untuk jongkok. Tapi nggak dulu juga, orang gue kloset duduk dulu jongkok, tapi di tempat umum kali itu. Nah, mungkin kecuali jorok. di hotel ya. Mungkin jorok. Kecuali di hotel enggak ya, duduk. Mungkin karena jorok. Iya. Ya. Satu itu, kedua kan memang Lebih bagus jongkok. jongkok gue kebiasaan. Itu memang gua. lebih bagus. paling bagus ya memang jongkok. Tapi maksud gue gini, ya jangan jorok kan bisa Kalau di bersihin. Iya. hotel mah duduk. Sorry, kalau gue di mana gue buang pasti gue bersihin. Iyalah. Sebelum gue mulai, gue pasti bersihin dulu. Dan Itu dia pas tahu. selesai gue bersihin. Dia nyewa kamar itu untuk gua. Iya nggak pinjem sendiri dia pinjem buat Iya. tiduran. Oh, dia bukan tidur di situ. Bukan. Dia lubang tidur. Udah bentar ya nungguin. Jadi gua nungguin Berarti apa. memang mau isengin dia nih maksudnya. Oh, memang kurang ajar. Gua nggak tahu, gua nggak negatif itu. Cuman gua mikir sesimpel ini lu jorok banget orang. Enggak, tapi nggak bisa. Itu kan memang bukan tempat dia, tempat Iya. dulu. Iya, yang bayarin sih. Iya, walaupun Tapi kan yang dia numpang, bayarin, gitu, tapi dia nggak kan bisa gila. Tapi Bangsat, akhirnya awalnya anjing lu, no. sampai hari gitu. Sampai hari ini gue cerita yang tahu itu cuma partner gue bertiga. Yang cewek termasuk cewek Cewek tuh itu. Sama kita nih nambah sama kakak Iya Kiki dong, yang nonton. 5 berarti. Mau tau perusahaannya apa nggak? Jangan. Ya, jangan. Perusahaannya mungkin udah bikin ini PT Tinja apa. Iya. Caur tuh orang tuh. Aduh kacau Ben. Enggak bagus itu. Enggak membernya enggak boleh. Gitu. Gila lo. Tapi ngomong-ngomong salah tempat. Salah tempat wadah, salah medium. Oh pernah juga ngalamin? Medium maksudnya. Salah Buat medium. kencing, Jadi, pakai buat beol. Gitu. iya temen gua nih. Kalau ini lucu nih.
dia udah kebelet banget, gak bisa nahan, kenyang udah kekenyangan, waduh dia harus keluar lagi. Jadi kayaknya yang mestinya tadi dia keluarin dulu, abis itu makan, belum sempat dikeluarin, tambah. Oh ya, numpuk jadi tekanannya makin Yoi, pas banget. 2 toilet duduk ya di tempat umum itu. Gue gak tau kampus, gak tahu mall, gue lupa deh dari cerita. Tapi cerita gue itu satu rusak, yang satu ada orang loh. terus Berak di urinoir. oh Jadi dia itu juga parah dong. terus gak dibuang dong. Ya udah dia begitu cabut. Itu kan juga nggak bisa turun. Iya kan kecil. Di situ-situ aja dia. Terus Makanya air udah. kan senderan. Hancur udah. Yang penting gue cebok, gue siram sebisanya, kalau nggak bisa akhirnya gue Kenapa gue ngebayangin juga goblok. Ini tuh asli gue ngakak. Gue ngakak ya. Waduh. Gitu. Gue sih ya gitu ya, kalau ya itu jorok-jorok di sekitaran pertokayan gitu. Iya, rata-rata jorok tuh kan Iya. berpakaian. Sama kebiasaan. Kebiasaan ya. Iya, ya termasuk Iya, kebiasaan. sama kayak gini loh, gue juga suka bingung. Kadang-kadang Ron ya, anak kos gue tuh BO tuh suka nggak siram, gue bingung. Lupa Cewek kali. Cewek, bini gue kadang-kadang yang suka. Oh iya, Untung suka ngontrol. bini gue kan preman, dia beranian orangnya. Gue mah nggak mau, Mampet apa gitu? nggak mampet, lupa. Malas. Lupa. Iya, keseringan lupa. Iya, maksud gue kemana pantat dia gitu habis beol, kan dia tahu dia beol dan dia bilas, terus dia cabut nggak dia gitu. Nggak sih dia bilang Sedikit. gini juga. Cewek lagi. Tuan rumah gua aja kalau pergi suka lupa bawa bini ya kalau dia bawa. Kan lupa juga. Tapi gue pikir itu hal yang aneh tadinya. Gue banyak dengar penghuni kos nih Iya, katanya benar, kebiasaan. Itu jorok. Nah, Kamar jorok. aku nggak tahu deh, gue nggak masuk. Tapi biasanya, gue ada dulu nggak tahu ya. Masih sih anak kosnya kalau nggak salah. Jadi tiap bini gue ke atas ngelewatin kamarnya bawa pesing Ron. Ya masih kalau nggak salah. Bawa pesing. Gue nggak tahu, gue bilang sama bini gue, Ngompol kali. ya suka ngompol. Ah. Cuma suatu hari dibuka sama bini gue pas dia kerja, kan kita punya kucing. Itu sampah banyak banget bro, banyak banget, dan memang ternyata perempuan juga jorok, lebih parah dari kita. Gitu. Ingat nggak berita dulu tuh masuk TV? Iya, ada Yang yang kosan berbulan-bulan, Oh. satu kosan tuh sampah semua. Iya. Itu cewek tuh. Dia cewek, Iya. saya cewek jorok. Ya siapapun lah pokoknya ya jangan cewek nggak cowok. Gak jaminan ya. Manusianya sih. Gak jaminan. Iya, balik ke personal sih. Sama Nggak- didikan itu kan pasti. Nggak Iya dididik sih, lah. maksudnya Dia jorok itu. Sama dia kayak memilih untuk seperti itu sih pada akhirnya. Iya. sama kayak ada orang bau Iya, bau ketek itu buat gue jorok banget. Iya. Iya. Gitu. Tapi kadang-kadang nah kalau soal bawa ketek kadang-kadang yang orang itu sendiri dia tidak merasa kalau dia Nah itu itu bawa. Ron, kan dulu pernah ada yang ikut di rumah gue nih, si Karman itu. Lu tahu kan baunya? Iya. Gue bayanginnya apa? Dia ngewe gitu. Oh udah itu, udah imun. Jadi artinya Bininya? pasangannya sudah biasa. Menerima. Beda loh. Udah, Ini udah. habis mandi aja udah tetap bau. terdominasi. Iya. Ininya udah biasa. Tapi gue pernah Iya. maksud gue juga gue kadang kesian ya ketika ada orang antara mulai dari risih sampai ada yang juga gue kasian itu gue paling nggak suka sebenarnya. Maksudnya contohnya? Karena gue mau nggak mau gue harus suka nggak suka harus menegur, Iya. mau nggak mau Soal ini dia harus baunya. mau nggak mau menegur karena gue udah terlanjur kasian gini. Kalau anak itu baik, anak itu punya value gitu, terus cuma gara-gara dia bawaannya sedikit agak gimana dan dia punya bau badan, ya gue sebagai temen yang baik gitu, gue cuma Mengingatkan ya. harus mengingatkan mau nggak mau, kalau gue biarin mengganggu gue juga. Iyalah nggak Bener nyangka. gak sih? Jadi sampai suatu hari, ya gue gak perlu sebut namanya ini, anaknya baik semua. Dan puji Tuhan alhamdulillahnya, ketika gue kasih insight, Dia terima. dia sangat terima dan saya thank you banget. Since then dia gak pernah bawa lagi. Iya. Karena gue Potongan. jelasin waktu itu, ada dua kemungkinannya.
Kita simpel ini deh, gue kasih 2 aja. Lu males mandi atau lu kurang suka makan sayur. Karena gue sangat percaya dari dalam kalau sayur sayur tuh dari dalam, jadi keringat lu menjadi kalau gue percaya soal itu. Karena dulu kan namanya anak ternyata kecil. apa dia Gue nggak minta dia menjelaskan, tapi intinya gitu. Solusinya lo bertahu, lo harus makan sayur dan lo harus rajin mandi. Wah bagus, kamu udah nggak bau badan, bau tai tapi badan lu Balikin ke situ. Iya cuma kalau ada orang bau badan gitu, orang bau ketek, gue kabur loh. Menghindar. Ngeri kena Menjauh. fitnah gue. Iya kan? Kayak gue dong. Iya. Misalnya di antara kita nih ada yang bau, gue yang kabur, takut gue yang disangka orang. Itu anjing banget itu. Gue pernah tuh kejadian itu. Jadi tahu ceritanya tuh. Gimana nih? Jadi kalau musim dingin minum susu ya kan berubuk-berubuk tuh ya. Itu kalau kentut kan baunya buset ya. Nah, naiklah gue di bus. Lo tau dong, ya bus di sana kan vakum semuanya, tutup. Apalagi musim dingin, kagak ada tuh yang jendela kebuka. Iya. Baju lu kurang tebel kayaknya. Iya, gue pakai ya biasa lah. Bersarung doang. Nah, duduk dong gini, tak sini saat gue dia orang ini kalau nggak salah teman gue apa orang lain juga, terus teman-teman di belakang. Pokoknya duduknya ini berhadapan. Gue udah nggak tahan nih, ambil megang tas gitu ya. Udahlah gue lepas aja deh, tapi gue akan punya strategi, gue bilang. Anget kan, yang begitu kan, yang lepas nggak berbunyi kan anget. Anget itu bau. Anjing ini pasti bau nih. Gue hitung tuh 10 detik lah, tak. Berarti udah nyebar dong. Gue langsung begini. Anjing. Playing victim. Iya, playing victim. Wah, memfitnah orang. Ini yang di sebelah sini lagi baca koran. Mandang lu juga? Dia begini semua orang karena gue begini, yang lainnya begini juga gitu ke dia. Jadi semuanya gitu. Pas dia bilang gitu. Gua enggak dia bilang gitu. Tapi gue pernah jadi korban orang-orang seperti beliau. Gitu. Waktu itu gue masih bocah dan gue jadi korban sama anak yang lebih kecil dari gue. Hero Barito itu tahun 8 Hero Barito ya 87 atau 88 mungkin ya. Pokoknya sebelum tahun 90-an lah. Hero Barito kan salah satu hero yang legend lah dulu ya di bawah ya. Jadi dulu ada tempat, gue lupa itu Toys itu kayaknya bukan deh, tapi tempat jual mainan Di ya. atas. Di bawah. Sekarang ada di atas. Dulu jadi di bawah itu ada depannya kan ada tempura. Terus ada jualan hero-nya, terus ada bagian area mainan. Nah, biasa nyokap belanja, kan gue ikut ke tempat mainan dong. Gue misah gitu mainan. Terus gue lagi lihat mainan. Kok nih ada bau yang gue familiar dan gue ini nggak ada pada tempatnya nih baunya kan, ya kan? Gue tuh inget banget tuh. Terus tiba-tiba ada anak kecil kakak sama adik. 97-an mungkin ya. Enggak dong, Nggak SD. mungkin. Soalnya kalau 80-an itu belum ada itu. Udah ada Pak. Hero. Belum ada itu. 87, 88. Oh ada, kalau segitu Udah ada. Rumah gue di Ya yang di Ostrat itu ya, antara itu. terus. Iya, ada. Tuh anak kecil kakak sama adik kayaknya ya, feeling gue lupa. Kayaknya cowok sama cewek gitu. Terusnya gitu. Siapa nih? Siapa yang buang air besar? Tapi gue ngeliat salah satu, gue lupa adiknya apa kakak. Celananya jendol Pak. Cuman mereka ngelirik-lirik ke gue kan bangsat banget. Lah, gue tiba. Ini Mas Roni banget. Aduh, parah. Asik ya. Kalau lain kali mesti gue praktekin kali gitu. Kalau gue sih suka iseng dulu di mall gitu. Kayak kita misalnya jalan bertiga nih Ram. Misalnya di eskalator, gue suka langsung jalan duluan sambil teriak. Orang sebelahnya langsung gini. Oh, yang serunya kalau di lift. Padahal nggak ada yang kentut Kalau gitu di kan. lift yang mantap ya. Dush. Dush. Iya. Tapi boleh kita bikin sosial eksperimen gitu gimana ya? Buat konten short aja. Bisa. Di live aja tuh keren tuh. Kayak gue video. Cuma bunyi aja kan. Tapi ya nggak usah kentut, nggak usah ada aroma, bunyi aja. Respon yang kita lihat kan, reaksinya kalau ada baunya ntar kita digampar. Bunyi aja. Iya. Tapi ya kalau Dari HP aja gitu kan. Iya. gue sendiri juga kadang-kadang kalau ada orang kentut gitu,
agak sebel sih gitu. Sama Ron, gue gak suka. Iya. Ini barusan gue udah 2 kali lo gak tahu kan? Tahu gue tahu gue. Tapi gue sesantai itu. Selama nggak bau ya kan. Enggak. Kalau bau paling gue tendang. Tapi kalau gue emang kayak gitu dia. Itu dia. Kalau orang ikut kadang rasa sebel. Tapi giliran kita Itu free. cek aja ya. Iya enggak. Tapi ngomongin soal kentut nih ya. Ya kan ini kan temanya jorok. Jorok. Gue pengen tahu pola-pola lu suaranya seperti apa yang umum. Oh, kalau gue brap biasa. Brap. Terus nah, Kalau Dimas Wah. Kayak wah dari gitar wah. gitu. aduh wow cek wow gitu. Kalau gue biasanya gede, Ron. Gue sengajain. Gue sengajain dan kadang Ada yang ngikut. gue mainin. Hah? Wah. Bener. Lu cobain deh, keren. Enggak cobain deh. Hah? Wow. Enggak. Gue kadang kayak ambulan, wow gitu. Tapi gue ada yang gue suka dari kultur kentut di Indonesia. Kenapa? Ada masanya kentut itu harus siul. Maksudnya Oh iya, ingat nggak lo SD? Kalau SD, lupa gua. kalau nggak SD siul, kalau nggak siul lo digelitikin lo. dipukulin. Kalau kita digelitikin dulu. Dipukulin. Siul nggak lo? Siul nggak lo? Masalahnya kan ketika kita mau kita sengaja nih gue mau kentut, kan kita susah nahan ketawa ya. iya bener. Susah banget siul. Iya. Susah banget, udah dipukul jadi bulan-bulan. Bener, itu kita SD kan. Gua ingat Siul SD. nggak lo? Siul nggak lo? Gitu. Gue ingat asli suka begini-gini doang nih. Iya, kasih Oh, iya. nggak bol orang. Anjing itu belum terkenal zaman sodomi ya. Itu Mukulin pedes titit banget dia, loh. mukulin titit. Pedes banget Ini loh. orang kalau lagi duduk begini nih, lagi duduk, tau-tau dia dari samping. Pang katanya. Kelakuannya, gue sekali kena jedong mas. Itu sampai ke perut kan sakitnya. Emang tuh. Pusat kontrol itu biji keseimbangan yang nggak balancing. Kalau nggak mau bubar. Iya. Emang banyak sih hal-hal jorok. Pasti kalian pernah. Oh iya, gue di Palembang pernah jorok sih. Orang lewat. Gue waktu itu di parkiran. Ini belakang gue mall, gue parkirannya di seberangnya. Depan tuh ada aliran got ngalir ke jalan. Ini ada anak muda ABG berdua, style dan lain-lain. Ya kan. Jadi gue kan paling hobi ngeliatin orang gitu kan. Ini unik gitu. Ternyata tau nggak dia ambil air got itu buat gini rambut. Asik. Goblok anjing, gue Iya. bilang gitu. Macam nggak ada. Tapi kasihan mungkin dia. Iya, cuma kan kalau gue demen deh ngeliat. Gue paling demen tuh di Merhatiin. satu tempat itu ke pasar. Merhatiin Kan banyak ya. orang unik. Iya. Iya. Itu gue paling demen. Iya, gue Observe. di pasar. Gue kalau di Iya. pasar tuh gitu gue Dari mulai dia bicara, Iya. jadi gue suka ngeliatin. Dulu di Jogja gue sering ada orang ngamen, orang tua, dia nggak pakai alat, tepok-tepok sini. Iya, gini. Iya. Cuma itu mungkin ya joroknya itu buat gaya dia kali ya. Iya. Tapi lu pernah nggak ketemu bau mayat? Udah pernah belum? Yang sudah 4 hari, 5 hari. Belum. Gue trauma gue. Maut itu bau. Belum. Gue pernah di Bandung dulu. Mayat pembunuhan gitu kan. Iya. Baunya itu. Gue di Monas. Bangke ayam ya pernah. Bangke tikus, Beda. Kalau yang terakhir itu di ini tau nggak Marga Satwa om, yang tanjakan yang jurang bawahnya. Harga satwa. Dari arah Pondok Labu, ada Oh, daerah iya. Timah, yang mau ke Cilanda KKO. Yang ada apartemen sekarang baru. Nah, pas pengkolan itu tuh, Iya. itu jadi gue bolak-balik naik angkot. Itu gue tahu gue pulang dari IKJ kan, naik P20 sampai Ragunan, gue lanjut angkot tuh. Itu sampai lewat situ bau banget, Oh ya? bau banget. Sampai ternyata nggak tahu ya ditemuin ada mayat bos. Oh. Tapi yang di PRJ dulu, PRJ masih di Monas ya om ya. Iya. Iya. Itu gue ngelihat jenazah. Wah ya Allah. Itu ya ini sorry, ini keluar dari konten jorok tapi menjijikan. Iya. Supir gua sih waktu itu sampai nggak bisa makan berapa hari. Kalau gua trauma, tapi gua masih bisa makan. Cuman gua Trauma karena melihat atau mencium? Lihat lah. waduh, kalau mencium satu Monas itu nyium. Wih. Jadi gini, gua waktu itu nyokap gua pamerannya furniture kan. Pameran di dalam, gua dijemput sama supir gua dari sekolah. Baru nyampe masuk mobil ke Area parkir. mau parkir itu udah bau busuk, bau bangkai. Ini bau bangkai, bau banget sini ya, kecium gitu di mana-mana. Terus nggak nyampe sejam gue masuk udah parkir, gue nyampe ke tempat stallnya nyokap pameran. Tiba-tiba rame orang-orang, terus udah polisi lari ke sana gitu, ada satpam, ada keamanan polisi.
Terus gue lagi digendong sama supir gue tuh tinggi lah, mungkin gue ya waktu itu ya. Gue masih kecil kan, gue kelas 1 SD. Gue digendong di sininya, jadi gue ngeliat banget itu. Di atas soalnya. View-nya langsung kelihatan. Jadi di luar area pamer itu, dulu gue kayaknya tuh ruang pamerannya masih tenda indoor gitu tuh, kayak yang semi indoor gitu. Nah di situ ada kios ciki, kios cikinya tapi tutup. Di dalam situ. Iya, jadi sumber bau dari situ lalar dari situ semua. Itu udah berhari-hari ya. Nah, jadi dibuka tuh kan dulu kan belum pakai rolling door ya, masih pakai papan. Iya. Itu papannya satu dibuka, gluk lalar semua. Bau, nauzubillah. Gua dibuka satu-satu tuh pakai senter tuh, itu kan sore ya di senter. Oh tuh situ sebelah situ tuh jenazahnya. Tuh. Memang ada. Jadi gua waktu itu gua belum ngeh kalau itu mayat. Gue pikir ada apa kan, gue cuma digendongnya, nggak ngerti kan gue. Itu jenazahnya gue dibuka, yang pintu keberapa dibuka, jatuh dia. Jadi mungkin ikatan talinya tuh di palang, dekat palang, pas pintu kebuka talinya lepas. Oh, bunuh diri. Hah? Bunuh diri. Awalnya nggak tahu gue. Oke. Dak dia jatuh keluar dari kios. Oh, Udah nggak ada kulitnya. Ih, gila udah berapa hari tuh ya? Laki perempuan? Laki. Jadi ceritanya akhirnya gue udah dikasih tahu sama nyokap. Nyokap kan pameran di situ kan sebulan ya. Gue dikasih tahu itu salah satu juru parkir yang ada di situ rebutan lahan parkir, dibunuh sama. Oh, dibunuh, masukin ke situ. Disimpan di situ. Tapi digantung. Digantung. Gila ya. Jadi bukan bunuh diri lah ibaratnya. Dibunuh. Itu gue trauma. Gue sampai sekarang gue masih baunya beda kan? Gue masih bisa gambarin. Kalau ada kertas gue gambarin. Baunya itu juga beda. Ya, sama bangkai tikus sama itu beda kan? Tuh. Oh ya? Iya. Oke. Apa ya? Rokok aja deh kalau gitu biar nggak bau. Amis. Anjir. Aduh, merinding aja. Gini om. Kalau mereka ada, kadang mereka suka ngasihin bau yang enak, bau yang enggak. Ya. Oh, nah, bau yang nggak enak. Oh, oke. Bau yang nggak enak gitu. Jadi, tapi kalau kata temen gue yang dokter, Dim, gue kenyang ya ngeliat begituan. Karena kan mereka ngebedah. Iya. Waktu sekolah. Kalau cowok, jenazahnya masih mending. Temen gue cewek nih dokter. Kenapa? Jenazah perempuan itu lebih nggak enak loh, karena dia punya lemak lebih banyak. Oh, dari lemak juga yang ngaruh ya? Wah, itu lebih nggak enak. Gitu. Jadi temen gue cerita dia waktu kelas praktek itu pernah suatu hari belajarin syaraf di genitalnya laki-laki. Itu satu ember kontol semua sih. Buat pelajaran lu itu? ngapalin tuh nama-nama saraf nih, saraf ini, saraf apa. Sampai habis. Oh. Iya. Ngeri. Tapi wah, lu kenapa nanya soal jenazah sih? Lupa tadi apa ya? Jadi kenapa nanya? Oh enggak, kan ngomong soal bau, soal jorok. Oh iya, enggak, kalau di gua di Bandung juga ya itu perempuan juga udah 4 hari Ron. Gitu. Berarti lebih bau lu. Iya, udah 4 hari. Bau lu ya. Lebih bau lu ya. Iya, udah basah kan soalnya. Iya, basah, bener. Itu baunya itu. Yang ngabarin ya laler pasti kan gitu. Lalernya juga bukan laler yang kecil-kecil kan, udah gede-gede gitu. Iyalah. Udah laler hijau. Laler hijau. Makanya kan kayak orang meninggal itu kan nggak boleh lebih dari 24 jam kan, nggak boleh ya, sudah terjadi pembusukan. Secepatnya. Untuk diakalinya dengan formalin. Iya. Atau dibalsem biasanya kan. Kalau kita kan biasanya secepatnya. Iya. Tabur kopi. Itu kurang ajar itu berarti mayat itu. Jorok gitu. Nggak mayat aja. Iya. Dia tuh dibunuh kan? Hah? Dibunuh. Sama pacarnya. Mungkin ya, dibunuh. Maksudnya kasihan ya. Anak kosnya dibunuh. Gue sedih gue kalau ngeliat dengar cerita gitu, anjir sedih. Iya. Nggak bisa gue. Iya. Karena itu gue trauma yang itu. Iya itu dia. Makanya untuk anak-anak kos hati-hati ya gitu hidup. Dan kenal orang mau laki atau perempuan. Jadi dari jorok yang menjijikan terus pada dasarnya lu seberapa accept lu terhadap hal yang jorok sampai lu bisa nerima itu lucu atau enggak nih menjijikan? Itu juga sebenarnya tergantung kondisi sih. Pada saat lu, dan gue dulu juga orangnya muntahan sebenarnya. Nggak bisa yang kalau ada jorok dikit gue pasti mual.
Kalau gue cerita tahi doang, gue bisa ketawa, masih bisa lucu. Iya. Even dipaterin gitu, masih bisa lucu gitu. Kalau gue sebetulnya jijik karena temanya jorok aja sih. Iya. Nah, Sebetulnya jijik. Iya. tapi masih bisa jadi lucu kan. Iya, Masih tapi bisa jadi hal yang jijik, lucu karena kan. gue kalau jijik kan, kalau lu perhatiin di konten gue ada tadi pasti gini nih. Oh iya, Iya. Iya. tuh. Iyalah. Ih, emang bener. Karena kan itu Ini aja gue dari tadi kagak bisa ngerokok sama pengen minum sebenarnya, tau gak lu? langsung improv gue tuh toilet SPBU Ron, kalau kayak gitu gue pernah ngalamin gitu. Sama toilet kereta zaman dulu ya. Iya, aku kereta zaman dulu langsung ke rel kan. Iya. Gue kecil main di Bonang dulu, gue tinggal di Bonang kecil kan. Terus main di rel. Iya benar. Itu hitam-hitam kan karena panas kan. Iya. Kalau dulu kan emang langsung jatuh ke situ. Itu. Gak boleh lagi. Dulu suka iniin paku gitu kan. Iya, jadiin kris. Main dulu di sana, makanya kan ngomong-ngomong pegangsaan dulu sering main daerah situ kan pegangsaan juga situ. Iya. Jalan Bonang. Iya benar. Emang ya hal-hal jorok emang nggak jauh pasti dari kita ya. Tiap hari kita ngalamin itu. Tapi yang jelas kalau bisa kentut, bisa buang air, Masih baik bisa. besar kecil itu berarti sehat. Sehat. Itu Itu ya. ngomong-ngomong lu beol Ron, lu lihat nggak tau kayak. Lu lihat? Gue Iya. wajib lihat. Iyalah, karena gini. Kalau Gue percaya hasil ekspresi kita mau keringet, mau buang air gitu ya, buat kencing atau padet, itu ada hubungannya. itu sama- indikator. Nah, Iya ya. Indikator sehat kesehatan. atau jadi enggak. kalau udah jadi misalnya gue bisa bilang nih pasti tokai gue ngambang karena gue tadi makannya kurang lebih banyak minyaknya, banyak ini. Iya. Bener ngambang. Ya. Tapi kalau makanan gue bagus, Kalau gue Ngelep deh. masih gue lihat, karena ya tadi gue percaya sama indikasi banyak deh. Kuku aja gue kadang ngelihat. iya. Iya. Jadi sebenarnya itu jadi salah satu indikator. Nah kalau gue untuk pribadi gue melihat, wajib gue lihat. Selesai, gue siram dulu, seret, gue berdiri, gue lihat. Oke. Keren deh. Gitu. Anjing pakai dasi keren ya. Gokil. Ganteng Ini gitu. bisa jadi Terus? ya kue apa gitu. Terus kalau lu berak gimana lu cembok? Gue pakai tangan kiri, Iya, bersihinnya, tangan kiri. nyemprotnya pakai tangan kanan. Iya gitu. Gilasnya kalau pakai Karena pelan. dari zaman dulu itu wawi. Wawi, Orang Jawa wawi. wawi. Apa tuh Wawe? Cebok. Oh cembok. Oh, Ada wawi belum? istilah Oh. anak-anak dulu untuk anak kecil. Gue dulu pernah makan jam apa kacang mede ya, kacang mede. Banyak banget orang gue seneng banget tuh kacang mede. Nggak lo punya. Gue punya. Oh. Oh, Kalau nggak lo Ternyata punya, makan keluarnya begitu tuh. Makan kacang mede itu kebanyakan berminyak loh. Oh iya. Gue beol cebok licin. Iya. Anjing lu. Iya. Jijik gue kayak nggak bersih-bersih kan. Iya. Licin loh itu. Iya. Makanya ceboknya pakai pasir, kayak kucing. Nempel. Ujungnya kucing suka Jadi kesel. kacang mede kali ya. Kayak amplas kalau gitu. Kalau kucing dalam perutnya ada jambu bol. Iya, jambu buang. Iya. Gila. Tapi padahal itu jorok kadang-kadang kita memang ngelakuin ya. Contoh kayak G-Eat itu kan, G-Mac gitu kan. Itu jorok, tapi seneng kita. Nah, kan makanya Iya kan? tadi pertanyaan balik ke pertanyaan gue tadi. Ah. Seberapa lo bisa nerima? Atau lo udah enggak, dia udah jijik banget gitu. Kita tahu itu jorok, ya kan? Benar, tahu kan? Aromanya juga Tapi agak itu oke. pleasing someone gitu ya. Iya, tapi seneng gitu. Dan untuk menyenangkan orang. Menyenangkan orang, memuaskan dia, Nah, menyenangkan kita juga. Jorok tapi itu kan, ya iyalah. tapi enak ya. Enak. Ya? Itu jorok yang enak itu dong. Oke. Jadi kickers gini. Gue no comment ya. Kita wah, ini udah cukup panjang Cukup nih. panjang kejorokan. Jadi jorok-jorok ala kakak Kiki channel kayak pernah nggak begini. kalian sejorok kita? Gitu. Iya. Atau seiseng kita lah, atau cerita teman kalian lah. Jadi lagi-lagi kita ngumpul cerita-cerita supaya ninggalin kenangan. Kan ini umur jalan terus nih. Jadi regenerasi udah ada satu. Mungkin buat temen-temen yang seumuran setua gue nggak semuda temen-temen gue ini gitu. Ngerasainnya gimana? Apa punya experience kayak apalagi kalau temen-temen nggak jaim ya? Iya. Iya, iya. Monggo ditulis di komen. Iya dong. Iya. Gitu. Betul. Sharing-sharing aja buat Sharing. lu lucu-lucuan, buat lu inget-inget. Kenangan sih, buat kenangan. Kali aja jadi inspirasi buat teman-teman yang lain yang baca. Iya. Iya. Apa nanti gara-gara cerita kita next kita nggak ada yang tahu 10-20 tahun ke depan berak itu nggak perlu dibilas.
Oh iya. Tapi dimakan. Enggak, habis berak langsung pakai celana udah jalan gitu kan. Nggak mungkin lah. Ya kan nggak tahu. Ron. Bisa aja Bisa, secara kan? sains akhirnya Karena kita makannya udah pil gitu kan. iya nggak kayak menghasilkan bau lagi. Iya bisa jadi. Makanan gel. Iya. tetap bro, ada pencernaan, ada pembuangan, pasti hasilnya Tapi baunya manis Ampas. karena gelnya buah-buahan. Di mana-mana yang manis tuh buah-buahan rasa. my es nih kalau udah masuk di sini ketemu sama asam lambung. Iya, mau makan seenak apapun Iya. ya kan. Yang penting hasil akhirnya. Kali aja kan kali aja. Iya, iya. Loh, sekarang tadi gua nggak tahu bener apa enggak, tapi kayaknya Jepang udah mengolah feses jadi makanan. Ya si bodoh itu. Di ya. nggak kalau di Singapura ya memang air dia kan memang banyak dari air limbah itu di Diolah filterisasi ya. Makanya, tapi gue di Singapura nggak pernah mau minum itu. Enggak lah, mendingan beli air kemasan. Iya. Tapi kita juga Emang nggak dia tahu air kemasan. air yang tap water itu ya? Iya, dia kan Oh. air limbah, air segala macam Oh, iya. diolah lagi biar Kalau bisa gua diminum. tap water itu nggak pernah percaya. Oh iya sama. Kecuali gua waktu itu nyobain di Istana Cipanas. Oh, oke. Di Istana Air gunung itu bro. itu air gunung dari emang ada. Oh kalau air gunung gua berani. Eh. Gua air ngalir nih dari puncak gunung. Itu gua pasti Tapi tap ambil. water yang ada di Singapura gua mungkin sama ya negara lain juga ya. Iya pasti. Itu gua setahu gua banyak apa Fluoride fluoros apa sih? Ya, Ini Pokoknya fluor apa? fluoride kayak pemutih ya jatuhnya ya. kayak kaporit gitu. Iya itu nggak sehat banget. Florida. Florida Minuman dong. Iya. Minuman dong. Iya. Negara bagian ya. Negara bagian. Itulah itu emang dikasih tahu karena orang Amerika juga bilang lu jangan pernah minum tap water tuh racun buat badan lo, kayak sel kanker tuh. Emang iya. Nggak baik gitu. Gitulah. Ya, jadi gimana Tante? Soal jorok-jorok. Oke. Sebenarnya apa yang kita ceritain ini maksudnya bukan untuk kalian tiru, tiru juga bagus sih gitu kan. Ya itu hak gitu kan. Cuma saya kan sebenarnya cuma sekedar cerita terus yang kita lagi ngambil tema yang gitu yang Iya, kita teringat dan yang kita pernah paling mengalami ingat. hal itu. Iya. Mungkin kalian lebih parah dulu kan kita nggak tahu karena nggak konten bareng kita. Iya, Jadi tetap lakukan hal jorok kalau menurut kalian happy. Dan mumpung kalian masih bisa ngerasain, Iya. mungkin itu jadi memori yang berkesan. asik. Iya, ya buktinya kan gue berkesan tuh sampai sekarang masih gitu. Iya. Kalau nggak hidup lu sempurna banget, nggak asik Nggak banget. Ya. Asik. Ya. Aduh, Iya. itu rambutnya Mas Rondi nih kayaknya. Hah? Apa rambut gue? Gue kali ya? Putih gue dong. Ya gue juga ada uban loh. Oh iya, oh lu tuh pendek bro. Si jembut Roni. Haji. Oke, Kikers. Kita sudahi dulu kali ya. Makasih supportnya, nonton terus ya, subscribe ya, di like, di share. Di channel yang sangat berfaedah ini. Oh, betul, betul. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.